Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP Al-Hikmah Kabupaten yang saya banggakan. Ketemu lagi di mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan saya Pak Pras. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk kelas 9, Pak Pras akan sedikit membahas tentang karakteristik benua Amerika. Pastinya nantinya kalian dicermati baik-baik isi materinya. Nah, intinya konsep regional seperti yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli geografi ini merupakan suatu konsep yang mempelajari suatu wilayah geografi. Suatu region ukurannya bervariasi dari yang sangat luas sampai luasnya terbatas. Ya, yang menjadi patokan adalah region harus memiliki karakteristik tertentu, memiliki kekhususan yang dapat dibedakan dari region wilayah lainnya. Nah, Amerika sendiri adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua ini umumnya dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, istilah ini juga merujuk kepada wilayah Karibia, pulau-pulau di sekitar Karibia dan Greenland, namun bukan Islandia. Nah, batas-batas wilayah benua Amerika di sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan benua Antartika, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik. Nah, Amerika ini adalah benua yang terbesar kedua yang terletak di belahan bumi sebelah barat. Secara astronomis, benua ini terletak antara 80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur barat. Bentuk wilayahnya yang memanjang ini seolah-olah menghubungkan daerah kutub utara dengan kutub selatan. Sedangkan luas wilayah daratannya mencapai 41.825.581 kilometer persegi atau sekitar 28,1% dari seluruh luas wilayah daratan dunia. Letak geografis benua Amerika, jadi secara geografis benua Amerika dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Amerika Utara, kawasan Amerika Tengah, dan kawasan Amerika Selatan. Nah, kawasan Amerika Utara, wilayah Amerika Utara terbentang dari kutub utara ke selatan sampai Jazirah Florida dan dari Samudra Pasifik ke timur sampai Samudra Atlantik. Mencakup bagian utara seperti Meksiko, terus ada Teluk Meksiko, daratan Amerika Serikat, terus ada Kanada, dan Kepulauan Arktik. Luas wilayah Amerika Utara sekitar 24.500 km persegi. Sedangkan Amerika Tengah, wilayah Amerika Tengah meliputi wilayah Kepulauan Karibia di Samudra Atlantik dan daratan Amerika Tengah, mencakup seluruh wilayah Meksiko. Ya, luas wilayah Amerika Tengah sekitar 253.926 km persegi. Dan yang terakhir adalah Amerika Selatan. Ini wilayah Amerika Selatan terbentang dari terusan Panama sampai dengan semenanjung Horn di selatan di wilayah Argentina. Wilayahnya meliputi seperti Argentina, terus ada Brasil, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, terus Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, serta Guyana, Prancis, dan Kepulauan Falkland. Luas wilayah Amerika Selatan sekitar 17.821.601 km persegi. Yang berikutnya secara geologi, benua Amerika ya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu di bagian barat dan bagian pantai
timur. Bagian barat atau pantai Pasifik merupakan rangkaian pegunungan muda Sirkum-Pasifik, yaitu pegunungan batu yang terletak di utara dan Cordilleras Los Andes di selatan. Sedangkan bagian pantai timur benua Amerika dapat dijumpai kelompok pegunungan tua. Selanjutnya ada iklim di benua Amerika. Ada 8 iklim di benua Amerika yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah iklim kutub atau dingin, iklim sedang atau subtropis, iklim tropis. Terus ada iklim semi gurun, iklim kontinental atau iklim darat, iklim laut, iklim stepa, dan iklim kering. Nah, iklim kutub atau dingin yang banyak mempengaruhi wilayah paling utara dari benua Amerika. Nah, sedangkan iklim sedang atau subtropis yang banyak mempengaruhi wilayah sebelah selatan iklim kutub. Ya. Selain itu juga terdapat di daerah muara Sungai Mississippi dan di sekitar Tanjung Kennedy yang terletak di Florida. Terus ada iklim tropis yang dapat kita jumpai di Amerika Tengah dan sebagian lagi di Amerika Selatan. Iklim semi gurun dan gurun ya yang dapat ditemui di daerah bayangan hujan atau daerah-daerah yang terletak di balik pegunungan. Iklim kontinental atau iklim darat yang terdapat di sekitar danau-danau besar, tepatnya di bagian timur Amerika Serikat sampai perbatasan Kanada. Sedangkan iklim laut yang berada di sepanjang utara pantai Samudra Pasifik, ada pantai barat Kanada, terus Amerika Serikat, dan Chili. Sedangkan iklim stepa merupakan iklim yang dapat ditemui di sebelah timur pegunungan Rocky sampai menuju Kanada dan di dataran tinggi Brasil yang terletak di Amerika Selatan. Yang terakhir adalah iklim kering yang dapat ditemui di Amerika Serikat bagian barat, tepatnya di Gurun Mojave dan Pantai Chili yang terletak di Amerika Selatan. Selain kedua wilayah tersebut juga dapat ditemui di Pegunungan Rocky bagian barat, ya. Ini di Pegunungan Rocky bagian barat kita juga bisa menemui pegunungan-pegunungan atau wilayah-wilayah iklim yang ada di iklim kering. Nah, pegunungan yang ada di benua Amerika ada 5 pegunungan yang Pak Guru jabarkan. Di sini ada pegunungan yang pertama adalah Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter di atas permukaan laut ya. Gunung ini terletak di negara Argentina. Terus yang kedua Gunung Bonete dengan ketinggian 6.870, ini di Bolivia. Terus Gunung Tupungато dengan ketinggian 6.800, ini di wilayah Argentina. Terus yang keempat adalah Gunung Mercedario dengan ketinggian 6.770 meter di atas permukaan laut, terletak di negara Argentina. Dan Gunung Huancarao dengan ketinggian 6.723 mdpl atau meter di atas permukaan laut, terletak di negara Peru. Nah, benua Amerika memiliki pegunungan, terus daratan tinggi, daratan rendah, dan sungai. Pegunungan Rocky dan Pegunungan Andes menjadi pegunungan utama yang ada di benua Amerika. Di Alaska, puncak tertinggi dari pegunungan berada di dekat pantai, bahkan sepertiga dari wilayah Amerika Utara ditutupi oleh pegunungan. Ya. Sungai di benua Amerika. Jadi benua Amerika juga memiliki sungai utama, yaitu Sungai Mississippi, ada Sungai Ohio, dan Sungai Missouri yang terletak di Amerika Utara. Selain sungai tersebut, masih terdapat sungai yang lain sebenarnya ya. Ada Sungai Arkansas dan Sungai Red River atau Sungai Merah di Amerika Selatan. Terdapat Sungai Parana, Sungai Colorado, Sungai Rio Grande, dan Sungai Amazon. Sungai Amazon merupakan sungai yang terluas di dunia dan terletak di daerah negara Brasil. Siswa-siswi sekolah menengah pertama yang saya banggakan, gurun di benua Amerika ini adalah materi selanjutnya adalah gurun di benua Amerika. Jadi gurun yang terdapat di benua Amerika yaitu gurun Great Basin, terus gurun Mojave, gurun Sonora, dan gurun Chihuahua yang kesemuanya berada di wilayah benua Amerika di bagian utara.
Adapun gurun yang berada di wilayah benua Amerika bagian selatan yaitu gurun Atacama di Chili. Ini luasnya sekitar 140.000 km persegi ya, yang merupakan gurun terkering di dunia dan gurun Patagonia di perbatasan Chili, Argentina dengan luasnya sekitar 673.000 ya kilometer persegi. Berbeda dengan kondisi gurun di kawasan Asia yang pada umumnya datar ya. Gurun di benua Amerika pada umumnya berbentuk pegunungan yang tandus. Berikutnya adalah danau di benua Amerika. Jadi benua Amerika juga memiliki banyak danau besar seperti Danau Superior dengan luasnya sekitar 83.270 km yang merupakan danau terluas kedua di dunia. Terus ada Danau Huron, terus ada Danau Michigan, Danau Great Bear, Danau Great Slave, Danau Erie, Danau Winnipeg, dan Danau Ontario. Jadi danau-danau tersebut berada di benua Amerika bagian utara. Sedangkan di benua Amerika bagian selatan hanya dijumpai beberapa danau kecil, seperti Danau Titicaca, Danau Pau-Pau, Danau Sao Paulo, dan Danau Reprosa de Furnas. Dataran tinggi di benua Amerika, jadi dataran tinggi di benua Amerika, ya, itu adalah dataran tinggi Guyana di perbatasan Guyana, Suriname, ya, dan dataran tinggi Mato Grosso, yaitu di wilayah negara Brasil. Selain itu, di kawasan Amerika Tengah juga terdapat plato tengah Meksiko yang bentuknya semakin melandai ke arah utara, serta dataran tinggi Colorado di Amerika Utara. Dan adapun dataran rendah terdapat di Amerika Utara bagian tengah yaitu di kawasan Kanada, terus bagian tengah Amerika Serikat yang disebut Great Plain di lembah Sungai Mississippi, serta dataran tinggi Anahuac di Meksiko. Sementara itu di Amerika Selatan dataran rendahnya terdapat di lembah Sungai Amazon di Brasil ya, Gran Chaco di lembah Sungai Paraná di wilayah negara Argentina. Flora dan fauna di benua Amerika ada floranya adalah padang rumput hijau atau prairie dan hutan konifera atau berdaun jarum. Sedangkan floranya ada fauna di benua Amerika itu adalah ikan piranha, burung macau, ya terus ada bison, beruang kutu, penguin dan ikan salmon. Jadi flora di kawasan Amerika Utara didominasi oleh padang rumput hijau yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu prairie yang kini telah dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang subur. Selain itu, terdapat pula tumbuhan khas daerah tundra berupa hutan konifera atau hutan atau hutannya itu berdaun jarum dan tumbuhan semusim lainnya ya. Di wilayah Amerika Tengah mulai terdapat variasi tanaman ya. Di daerah Karibia terdapat hutan tropis, terus sedangkan di daerah kering hanya dijumpai semak dan pohon yang dapat meranggas. Wilayah Amerika Selatan didominasi oleh hutan hujan tropis. Bahkan kawasan lembah Sungai Amazon merupakan kawasan hutan hujan tropis terlepas di dunia. Hal ini tentu saja menyediakan ya, habitat untuk berbagai variasi fauna yang hidupnya di wilayah Sungai Amazon ya. Nah, seperti apa? Seperti ikan piranha dan burung macau. Sedangkan di hutan, adapun hewan khas Amerika Utara adalah bison, beruang kutub, penguin, dan ikan salmon. Tentang alam benua Amerika, jadi di benua Amerika adalah benua yang berbentuk meridian, memanjang dari utara selatan. Benua Amerika memiliki air terjun tertinggi, yaitu air terjun Angel, dengan ketinggian 1000 meter, atau 1 kilo ya berarti. Di Venezuela, benua Amerika memiliki air terjun dengan debit air terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaira di Brasil dengan sekitar 13.310 meter kubik per detik air terjunnya ya. Nah, selain itu, benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu Gunung Ojos de Salado di Argentina, Chili, 6.908 meter. Benua Amerika memiliki tanah genting dan terusan di Panama, Amerika Tengah yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik.
Sedangkan penduduk di benua Amerika ada 3 penduduk, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk asli merupakan suku bangsa asli yang hidup di wilayah Amerika Serikat, Amerika Tengah bagian timur, dan Amerika Latin. Suku bangsa ini yaitu suku Indian. Ya, selain suku Indian juga terdapat suku Eskimo. Suku Eskimo ini hidup di daerah kutub. Orang Eskimo terkenal dengan rumahnya yang antik, ya. Rumahnya tersebut terbuat dari es yang disebut dengan igloo. Kedua suku tersebut, baik suku Indian maupun suku Eskimo, merupakan penduduk minoritas di benua Amerika. Yang kedua adalah penduduk pendatang, ya. Jadi penduduk pendatang ini terdiri dari orang-orang Eropa yang terdiri dari seperti negara Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, dan Portugis. Orang-orang Asia yang terdiri dari Cina, Jepang, dan Melayu. Orang-orang Afrika yang terdiri dari orang-orang Negro terkenal dengan sebutan Black America. Dan yang ketiga adalah penduduk campuran. Ini penduduk campuran antara lain ras mulatto, ya, merupakan percampuran antara kulit putih dan kulit hitam. Terus ada ras mestizo, ini merupakan percampuran antara kulit putih dan Indian. Sedangkan ras Sambo merupakan percampuran antara Indian dan Negro. Nah, perekonomian di benua Amerika ada empat perekonomian yang Pak Guru akan bahas, yaitu pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, ya. Jadi pertanian seperti padi, kapas, kopi, dan gula, ya. Pertambangan minyak bumi, gas, dan permata ekati. Industri adalah kawasan The Black Country, dan perdagangan ekspornya berupa mesin-mesin mobil, alat-alat elektronik, pesawat terbang, ya. Hasil pertanian, ya, ini hasil pertanian berupa padi, ya. Ini berada di daerah Louisiana, ada California, di daerah Georgia, Caroline, dan Texas. Sedangkan kapas ini di daerah Louisiana, Oklahoma, ada Texas, Arkansas, Nevada, Georgia, dan Alabama. Dan kopi dihasilkan dari daerah Argentina, Kolombia, El Salvador, dan Guatemala. Gula dihasilkan dari daerah Hawaii, Mississippi, Louisiana, dan Karibia. Sedangkan pertambangan, hasil pertambangan ada minyak bumi dan gas alam terdapat di negara Meksiko dan Venezuela. Batu bara terdapat di daerah pegunungan Appalachia, negaranya adalah negara Chili, ya, Appalachia. Terus tembaga terdapat di Arizona, Peru, Bolivia, dan Meksiko. Sementara emas dan perak terdapat di perbatasan Missouri dan Meksiko. Dengan pertambangan permata ekati itu di wilayah Kanada. Di belahan bumi Kanada, pertambangan permata ekati yang berada di bagian utara benua Amerika yang merupakan pertambangan permata komersial pertama. Pertama dibuka pada tahun 1998 sebagai efek demam permata sehingga penggalian terus digenjot dan tanpa ragu digali bagaikan tiada akhir. Sebenarnya hanya berjarak selemparan batu dari pertambangan permata Diavik, ya, sekitar 20 km saja, ya, dengan arah lebih dekat dengan lingkaran Arktik karena sangat dinginnya hingga orang mengatakan di sanalah tempat penguin lagi backpacking, ya. Terus ada industri, itu kawasan The Black Country. Mereka merupakan negara industri terbesar di nomor 1, ya, di dunia. Makanya dijuluki The Black Country yang terpusat di Pittsburgh. Bagian industri yaitu baja, ya. The Black Country merupakan julukan untuk kawasan industri yang memiliki banyak asap hitam dari sisa perindustrian, ya, sehingga disebut The Black Country. Terus ada perdagangan. Ini sektor di perdagangan menjalin hubungan dagang dengan para mitra dagang di seluruh dunia. Barang-barang yang diimpor Amerika Serikat antara lain adalah berupa pakaian, jadi minyak bumi, kayu, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi tak lupa Pak Guru doakan semoga kalian nanti kelak menjadi orang yang sukses. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.